Bitcoin kembali tertekan untuk hari ini. Bahkan kita melihat after sentimen positif dari kemenangan XRP versus SEC, itu tidak serta-merta membuat harga Bitcoin bertahan mampu di atas 31.000 teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran kok hampir semua sentimen positif itu tidak memberikan impact baik dalam pergerakan Bitcoin, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita buka video ini tentang beberapa sentimen positif yang tidak mampu mengangkat harga Bitcoin lebih jauh dari level 31.000 teman-teman. Ada apakah ini? Ataukah sentimen positif yang datang secara berurutan bukan merupakan hal yang diinginkan oleh market? Nah, kita coba akan belajar seperti itu teman-teman. Sebenarnya beberapa hari yang lalu Uang Receh itu sudah sempat bahas di salah satu video Uang Receh yang memberikan tentang dua sentimen besar sebenarnya menurut Uang Receh yang ditunggu oleh Bitcoin itu sendiri. Untuk Bitcoin melanjutkan pump ataukah Bitcoin kembali ke nadam teman-teman. Nah, silakan buat kalian yang belum dapat insight secara keseluruhan, simak video Uang Receh yang ini ya teman-teman, agar kalian itu mendapatkan insight terlebih dahulu sebelum kalian lanjut ke part yang ini. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu ke hasil dari CPI dan PPI. Nah teman-teman, perlu kita ketahui di tanggal 12 Juli kemarin itu salah satu data penting sudah rilis ke publik, yaitu Consumer Price Index atau salah satu data yang digunakan oleh pemerintah US untuk mengukur tingkat inflasi di Amerika Serikat. Nah, untuk hasil dari data CPI di bulan Juni itu berada di angka 3% teman-teman. Sedangkan untuk forecast 3,1 untuk previousnya berada di angka 4%. Nah, yang perlu kita ambil pelajaran dari angka CPI ini sebenarnya adalah kita baca historinya. Pada saat Amerika itu mengalami super inflasi, kalau menurut Uang Receh, menyentuh ke angka CPI sekitar 9% atau inflasi di angka 9%. Dan sekarang inflasi hanya menunjukkan di angka sekitaran 3%. Tentunya hal ini sangat bagus teman-teman, harusnya untuk dunia kripto ataupun dunia saham. Tapi kita melihat kalau kita bandingkan dengan chart dari Bitcoin, hal ini tidak diikuti oleh chart dari Bitcoin. Kita melihat di saat pengumuman CPI itu Bitcoin naik cukup impulsif sampai menyentuh ke kisaran level 31.500. Tapi di saat itu juga market langsung bereaksi, market langsung bergejolak dan membuat harga Bitcoin kembali tertekan. Bahkan tertekannya itu sempat menyentuh ke level 29.800-an, under dari support yang ada di angka 30.000 teman-teman. Nah, di sini untuk sentimen positif pertama artinya tidak berimpact besar terhadap perkembangan atau chart dari Bitcoin. Nah, kita coba analisis di sentimen positif berikutnya. Nah, teman-teman, untuk sentimen positif berikutnya tentu adalah data PPI yang juga diikuti dengan data initial jobless claim. Dua data ini disajikan dengan cukup bagus juga, tidak berlawanan dengan data CPI yang berada di angka 3% teman-teman. Artinya secara perkembangan inflasi memang di Amerika Serikat sana itu inflasi sudah mulai terkendali. Tinggal satu hal yang perlu kita lihat teman-teman, dari janji Jerome Powell pada saat speech terakhirnya, dia bilang kalau inflasi belum di angka 2% untuk Amerika Serikat. Artinya si The Fed itu punya target inflasi di angka 2%. Kalau belum mencapai angka 2%, kemungkinan besar Jerome Powell masih punya niat untuk menaikkan suku bunga sampai 2 kali lagi teman-teman, sampai akhir tahun 2023.
Nah, hal ini setelah uang receh cek di salah satu situs yang menyajikan tentang probability the Fed dalam menaikkan suku bunga. Tepatnya 10 hari lagi itu bakal ada FOMC meeting, dan di tanggal 26 juga besar kemungkinan untuk suku bunga dari Amerika Serikat akan naik sebesar 0,25 basis point. Dan ini mengindikasikan sebenarnya buat risk aset adalah sebuah ancaman teman-teman, atau sebuah bisa dibilang tekanan jual akan kembali terjadi mendekati masa-masa dari FOMC ini, dimana kita tahu untuk probability sekarang itu 93% para investor berpikiran bahwa kenaikan suku bunga tidak terhindarkan. Artinya memang di sekitaran tanggal 26 bakal ada kenaikan suku bunga sekali lagi. Nah, untuk probability yang mereka percaya tidak ada kenaikan suku bunga itu berkisar di angka 7% teman-teman. Nah, hal ini tentunya adalah sebuah sentimen negatif berbanding terbalik dengan sentimen pertama dari data CPI, Initial Jobless Claim, dan tentunya PPI yang menunjukkan indikasi positif semua, tapi secara price action kita bahkan tidak melihat indikasi positif tersebut tercermin ke peningkatan harga Bitcoin teman-teman. Nah, kita akan masih bahas satu lagi sebenarnya, yaitu tentang sentimen positif dari kasus antara XRP dengan Ripple. Belajar dari sana juga kita melihat peningkatan yang terjadi di XRP, bahkan sempat menyentuh ke level 100% untuk ATH-nya di tahun ini teman-teman. Artinya berada di harga 0,43 sebelumnya, langsung naik 100% ke harga 0,86. Ini adalah sebuah achievement yang cukup bagus untuk XRP, tapi tidak diikuti dengan Bitcoin. Kita melihat sentimen tersebut itu hanya mampu membawa Bitcoin sedikit retest ke bagian area major resistennya teman-teman, yaitu di level sekitaran 32.000. Dan untuk high-nya Bitcoin kemarin itu memang belum sampai ke 32.000, tapi sudah memasuki atau menyentuh ke level area tersebut. Artinya rejection kembali terjadi di area sana, dimana kita sama-sama tahu untuk rejection yang terjadi ini terbentuk yang namanya pola bearish engulfing teman-teman. Meskipun secara price action kita masih cukup oke, karena exponential moving average 21 ini masih berperan cukup bagus dalam mempertahankan pergerakan Bitcoin. Nah, dari beberapa sentimen yang ada teman-teman, sebenarnya bisa kita simpulkan data CPI bagus, PPI bagus, terus jobless claim juga bagus. Ada sentimen positif antara kasus XRP dengan Ripple, ini juga sentimen bagus. Tapi semua data atau semua sentimen bagus ini tidak memberikan impact yang bagus terhadap Bitcoin. Artinya kita bisa mengambil salah satu pedoman, yaitu investor belum yakin teman-teman. Ya, ini sentimen yang bagus, tapi sentimen bagus ini belum membuat mereka yakin bahwa market akan lebih bagus. Artinya mungkin di sini kalau kita melihat secara garis besar cryptocurrency, hari ini memang liquidity di pasar kripto itu sedang seret-seretnya atau sedang kering-keringnya, berada di sekitar 1,1 triliun US dollar atau paling besar mungkin 1,2 triliun US dollar, berbanding dengan ATH-nya di sekitaran tahun 2021 yang menyentuh 2 triliun US dollar. Sekarang likuiditas benar-benar kering di market kripto. Artinya bukan sentimen positif semacam CPI, PPI, dan yang lain sebagainya yang mereka butuhkan untuk mendongkrak market. Jelas di sini kita sudah sama-sama tahu, artinya para investor itu ingin money flow baru masuk ke dunia cryptocurrency. Dan ini bisa terjadi kalau Bitcoin ETF spot itu disetujui teman-teman. Artinya mereka masih wait and see terhadap sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar tersebut yang uang receh maksud adalah Bitcoin ETF spot salah satunya. Dan untuk yang kedua, karena kita sudah sama-sama tahu sebenarnya bakal ada 2 kenaikan untuk suku bunga lagi selagi untuk inflasi Amerika Serikat itu belum menyentuh ke level 2%. Ada kemungkinan ancaman atau tekanan selling masih ada dari sana teman-teman. Tapi kalau Bitcoin ETF spot disetujui, uang receh cukup yakin
banyak money flow dari beberapa funds asset manager yang mengelola dana puluhan triliun US dollar setidaknya bisa membanjiri cryptocurrency. Nah, hal ini hal yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku atau para investor di dunia cryptocurrency, teman-teman. Nah, melihat pergerakan Bitcoin dari segi price action, ada beberapa titik yang uang receh consider kalau penurunan terus terjadi, kita harus memantau sekitaran level 30.000, teman-teman. Di mana level 30.000 itu bertepatan dengan yang namanya IME 21, artinya ini bergerak fleksibel, bisa menjadi support ataupun resisten fleksibel untuk Bitcoin. Mungkin jika Bitcoin break dari IME 21 dan terjadi retest tetapi tidak berhasil reclaim lagi di atas exponential moving average 21, ada potensial Bitcoin akan kembali tertekan. Nah, tertekannya ke level mana? Tinggal kita lihat untuk level terendah uang receh percaya untuk Bitcoin masih berada di sekitaran level 29.500, teman-teman. Ini berdasarkan pergerakan di sekitaran tanggal 7 Mei sebelum Bitcoin itu terjun ke sekitaran level 24.800. Dan after itu titik support yang perlu kita pantau lagi yaitu resisten become support di sekitaran area 28.300. Nah, dua titik tersebut cukup penting kalau menurut uang receh, harus kita pantau dan kita harus bisa memanfaatkan setiap opportunity di saat deep market itu terjadi, teman-teman. Artinya uang receh nggak bisa bilang atau nggak tahu sebenarnya untuk deepnya di angka 29.500 ataukah bisa turun ke 28.300 atau bahkan mungkin bisa ke 26.000 atau 25.000, teman-teman. Tapi di sini kita belajar probability untuk memanfaatkan setiap keadaan market yang ada. Artinya di saat turun itu adalah kesempatan buying opportunity bagi kita untuk menambah muatan di saat bull market atau halving nanti terjadi, teman-teman. Nah, uang receh masih cukup bullish terhadap pergerakan Bitcoin secara overall, asalkan sama seperti analisa uang receh sebelumnya, masih belum uang receh ubah-ubah untuk hal tersebut tidak terbentuk yang namanya lower low dari pergerakan chart di time frame harian, teman-teman. Artinya uang receh mengindikasi bahwa ini adalah higher low yang baru, sedangkan ini adalah higher high yang baru, sedangkan kita selalu bergerak di dalam pola tersebut, teman-teman. Dan meskipun kemarin itu Bitcoin sempat menyentuh tipis di atas higher low yang lalu di sekitaran tanggal 15 April tahun 2023, ini bisa mengindikasikan bahwa di daerah sini itu terbentuk yang namanya terbentuk yang namanya higher high yang baru. Nah, kita tinggal lihat kalau memang tidak mampu memaintain atau berhasil menembus ke area ini, ada potensial memang Bitcoin akan dibawa turun dulu, dan turunnya ini perlu kita pantau, teman-teman, sampai ke area mana. Kalau masih dalam tahap wajar, artinya penurunan terjadi secara korektif dan bahkan tidak menyentuh ke level 24.800, uang receh consider bullish masih punya power yang cukup kuat untuk mempertahankan pergerakan Bitcoin. Nah, sekian dulu untuk penjelasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, dibantu share, dibantu infokan ke teman kalian, dan buat kalian yang punya komentar berbeda, feel free untuk ngisi di kolom komentar. Thank you for watching till the end. See you on the next video.